Masalahnya adalah orang saat ini sedang bersimpati pada Ruben. Ya, karena di dalam video itu saya lihat juga tidak ada menyebutkan RO sama sekali, ya. Semoga ini jadi pembelajaran juga ya buat Penda ya. Nama Sarwenda menjadi perbincangan luas di media sosial. Bukan tanpa sebab, pernyataannya saat siaran langsung atau live di media sosial, pribadinya menuai kontroversi, terutama ucapannya yang menyinggung nafkah anak sebesar 200 juta rupiah dari Ruben Onsu, memicu kritik hingga muncul seruan boikot. Dari gelombang seruan boikot itulah, bio Instagram Sarwenda kini benar-benar kosong. Hanya ada 2 link yang masih tercantum pada bagian tautan. Padahal sebelumnya, mantan vokalis grup Cherry Bell itu mencantumkan sejumlah nama brand, termasuk yang menjadikannya ambasador. Dihapusnya nama-nama brand itu memicu spekulasi. Ada yang menganggap hal itu dilakukan untuk menghindari boikot massal. Namun tidak sedikit yang beranggapan pihak brand ambasador memutuskan menarik dari alis putus kontrak untuk menghindari domino efek akibat ulah Sarwenda. Hilangnya nama brand di bio profil Instagram Sarwenda turut mendapat komentar Tessa Mariska. Lantas, benarkah hilangnya nama brand di bio Sarwenda akibat cancel culture yang serukan netizen secara bergelombang belum lama ini? Wendok, itu kok di IG lu pada hilang sih brand-brandnya? Mau menyelamatkan bisnis atau memang pada kabur nggak mau endorse lu lagi? Itu gimana sih? Kan kemarin banyak tuh bererror, sekarang hilang. Meski sudah meminta maaf secara terbuka melalui video yang diunggahnya di media sosial pribadinya, pusaran konflik antara Sarwenda dengan Ruben Onsu belum sepenuhnya mereda. Bagaimana tidak, permintaan maaf Sarwenda dianggap tidak disampaikan dengan tulus, dengan kata lain dari lubuk hati paling dalam. Sebaliknya, video permintaan maaf Sarwenda dibuat demi menjaga citra di hadapan publik. Menjaga hubungannya dengan fans, menjaga nama baiknya dengan mitra bisnisnya. Setidaknya itulah yang terbaca dari ekspresi wajah Sarwenda saat menyampaikan permintaan maafnya melalui video yang diunggahnya, sebagaimana dikatakan pakar ekspresi Kirdi Putra baru-baru ini. Perbedaan permintaan maaf yang tulus dan tidak yang disampaikan Sarwenda terlihat begitu kentara. Dan yang menarik tentu saja respons publik, terutama netizen yang begitu keras menyoroti kasus tersebut. Lantas, apa kata Kirdi Putra menanggapi permintaan maaf palsu yang disampaikan Sarwenda baru-baru ini? Masalahnya adalah orang saat ini sedang bersimpati pada Ruben. Dan artinya apa? Rubennya korbannya. Plus, kalau kita bicara tentang permohonan maaf Sarwenda, sama sekali tidak menampilkan secara, kita bicara secara ilmiah ya, secara verbal maupun non-verbal, tidak menampilkan bahwa dia benar-benar meminta maaf secara tulus. Akhirnya apa? Suara netizen, katakanlah netizen lebih kemudian memihak pada posisi Ruben. Dan begitu ini terjadi, kemudian muncul suara-suara dari orang-orang yang pernah dekat, mungkin saya nggak tahu seberapa dekat sebagai teman ya, tapi mungkin pernah dekat, pernah lihat keseharian gitu, yang kemudian menyatakan secara tidak secara letter luck, secara lugas der gitu. Tapi cukup dengan kata-kata akhirnya ketahuan, akhirnya nggak perlu dijatuhin, akhirnya dia menunjukkan aslinya. Orang tuh langsung persepsinya langsung merasa diiyakan bahwa oh jadi aslinya dia seperti itu. Kalaupun nanti Sarwenda berusaha menampilkan citranya yang baik, makin baik, mungkin istilahnya berusaha untuk belajar lebih baik,
orang sudah nggak percaya. Jadi Sarwenda itu sebelum melakukan klarifikasi atau permintaan maaf, Sarwenda sebelum dia melakukan klarifikasi atau permintaan maaf, dia sudah terlebih dahulu mengeluarkan ya 2 model kalimat atau kata-kata yang menurut saya memang kurang pantas. Satu, yang kalimat yang misalnya 200 juta, misalnya 200 juta, misalnya ya kalau di dalam percakapan itu adalah live sebentar aja kan, tidak apa 200 juta, misalnya gitu ya. Intinya adalah mengecilkan atau merendahkan nilai yang diberikan oleh mantan suaminya. Yang kedua adalah mengucapkan sebuah kalimat kasar terakhir, itu yang salah satu binatang lah. Ya, dalam ketika mengucapkan kalimat yang kasar tadi, yang terakhir tadi, saya melihat bahwa ada ekspresi senyuman yang tarikan di salah satu sisi bibirnya yang menandakan bahwa itu adalah time smile atau senyum sinis atau senyum nggak suka atau muak. Dan itu sesaat ketika bicara itu, artinya itu adalah sebuah hal yang spontan ya. Karena logikanya simpel, bahwa nggak mungkin kalau misalnya dia kemudian nggak biasa melakukan sesuatu dan kemudian bisa disebut sebagai keceplosan. Dia memang biasa. Menurut saya nggak fair ya sebetulnya kalau kita kategorikan bahwa Sarwenda tadi belakang layar sebetulnya orangnya begini, sementara di depan layar dia baik, sopan, ramah dan sebagainya. Buat saya agak nggak fair. Gitu. Kenapa saya katakan agak nggak fair? Ini semuanya sebetulnya banyak terjadi, bukan cuma pada Sarwenda, influencer lain. Ada beberapa kasus loh seperti itu. Anggota DPR misalnya, pejabat misalnya. Kan kita sebut hal ini kan namanya pencitraan. Buat apa? Biar citranya kelihatan baik. Biar apa? Biar kalau influencer tetap tidak ada follower, ada penggemar, tetap dapat duit dari situ. Kalau pejabat biar apa? Biar kemudian orang percaya kata-kata mulut manisnya, gitu. Padahal lain gitu yang dimaksud arahnya. Atau misalnya anggota DPR, atau misalnya pemimpin daerah misalnya, biar apa? Biar dipilih lagi berikutnya. Jadi buat saya ini tidak terbatas pada Sarwenda, bahwa Sarwenda seperti itu ada sebuah citra lain. Jadi citra yang di depan ini berbeda dengan kondisi sehari-harinya, bisa jadi iya. Tetapi yang paling perlu kita waspadai adalah hal ini bukan hal yang baru atau hal yang kecil di Indonesia. Banyak sekali. Berapa banyak sekarang orang-orang kita yang kemudian menampilkan suara hidupnya berduit, beli tas baru, sepatu baru, yang uangnya kemudian ternyata dari hasil minjem orang terus nggak balikin. Berapa banyak? Banyak. Nah itu kalau ditanya, saya katakan bahwa sesalah-salahnya Sarwenda dalam hal ini tetap nggak fair kalau kita bilang bahwa dia mungkin yang satu-satunya, enggak, dia nggak satu-satunya, banyak sekali masyarakat kita, baik yang atas, tengah, bawah, yang seperti itu. Perubahan sikap Sarwenda terutama setelah bercerai dari Ruben itu sontak menarik perhatian publik. Tidak sedikit netizen yang berspekulasi adanya tekanan hebat yang dialami Sarwenda, terutama selama menjalin pernikahannya dengan Ruben Onsu. Sarwenda yang sebelumnya dikenal lembut, kini setelah bercerai berubah menjadi liar, hingga kata-kata kotor pun dengan mudah keluar dari mulutnya. Menanggapi kepribadian Sarwenda yang berubah secara drastis, Kirby Putra tidak sepenuhnya menolak mereka yang beranggapan mengenai adanya tekanan yang dialami ibu anak itu selama menjalani biduk rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Namun perlu diingat, bagaimanapun juga pernikahan adalah ikatan yang menuntut adanya batas-batas yang tidak boleh dilanggar, mulai dari norma hingga kesepakatan bersama. Lantas, apa yang dialami Sarwenda saat ini benar-benar menunjukkan sifat aslinya? Atau justru sebaliknya, ada pengaruh dari orang lain yang telah mengubah kepribadiannya? Jika benarkah, siapakah orang tersebut? Mungkinkah kekasihnya atau lingkungan keluarganya? Buat saya bisa jadi misalnya Sarwenda tadinya tidak terlalu tanda petik istilahnya lepas gitu, karena misalnya dijagain oleh Ruben misalnya, karena Ruben tahu misalnya ya bahwa nggak baik seperti itu. Tetapi pertanyaannya gini gitu ya, kalau misalnya orang itu tertekan, belum tentu yang menekannya adalah yang salah. Itu kita garis bawahi ya, bahwa orang yang menekan orang, seseorang merasa tertekan dengan orang lain, itu bisa jadi karena yang menekan ini memang salah.
zolim gitu misalnya, pembunuh misalnya. Misalnya seperti itu. Tetapi bisa jadi juga orang yang tertekan ini karena dia tanda petik nggak suka diatur untuk hal yang misalnya benar atau bagus atau tepat. Contohnya apa? Ada polisi misalnya, ya, bagaimanapun citra polisi ya, ada polisi jagain sebuah tempat biar nggak ada misalnya motor atau mobil melawan arah. Terus di print gitu, entah ditilang, entah disuruh balik arah, motornya ngomel-ngomel atau mobilnya ngomel-ngomel dengan bilang bahwa biasanya nggak kayak gini kok Pak. Kan artinya dia tertekan, dan begitu dijagain terus orang-orang tuh jadi nggak nyaman gitu, harus melawan arah, jadi harusnya mungkin agak jauh lah motornya. Itu kan nggak nyaman. Apakah kemudian polisinya salah dalam hal ini? Enggak, dia berusaha menegakkan aturan. Ya kalau benar-benar ya, kalau salah. Yang salah ini apakah kemudian dia ada pihak yang dizolimi? Enggak, justru dia menzolimi kalau dia tetap melakukan hal tersebut. Artinya apa? Bisa jadi Sarwenda tertekan ya, tapi apakah kemudian membuat Ruben jadi pasti salah dalam hal perasaan tertekannya Sarwenda? Jawabannya belum tentu. Kita perlu data lebih banyak dalam hal ini. Tetapi bisa jadi bahwa Ruben memang lebih tanda petik megang Sarwenda biar nggak terlalu begini dan begitu. Bisa jadi seperti itu. Sementara kekecewaan datang dari kuasa hukum, Ruben Onsu, Minola Sebayang. Ya, kuasa hukum kenamaan itu secara terbuka menyampaikan rasa kecewanya terhadap video permintaan maaf Sarwenda yang menurutnya ditujukan hanya untuk netizen, bukan secara spesifik dialamatkan pada Ruben Onsu, kliennya. Bagi Minola, permintaan maaf Sarwenda hanya untuk meredam emosi publik, terutama netizen yang bisa berdampak buruk, baik karir maupun relasi bisnisnya. Berangkat dari hal itu, Minola mempertanyakan ketulusan Sarwenda dalam menyampaikan permintaan maaf yang sudah membuat gaduh dengan ucapannya yang dianggap tak pantas. Sementara bantahan datang dari kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiu, yang menurutnya permintaan maaf yang disampaikan Sarwenda sudah tepat. Mengenai tudingan permintaan maaf ditujukan untuk netizen dan bukan dialamatkan pada Ruben Onsu, menurutnya hanya sudut pandang dalam memahami permintaan maaf yang disampaikan kliennya itu. Perbedaan pandangan antara dua kuasa hukum dari masing-masing pihak tanpa disadari menambah suhu perseteruan Ruben Onsu dengan Sarwenda makin memanas. Jadi semua materi yang disampaikan oleh S dalam postingan itu kami melihatnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu, karena tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan permohonan maaf kepada Ruben Onsu karena sudah artinya itu disindir ya dengan kata-kata cong misalnya, kemudian dengan kata-kata 200 juta itu meskipun artinya tidak terang-terangan, tapi kan kita tahu ya sekarang perseteruannya itu antara S itu dengan siapa, dan kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, misalnya sindiran-sindiran seperti itu pasti ditujukan ke siapa. Tapi kan tidak ada satu kalimat pun permintaan maaf kepada orang yang telah dicederai hatinya, harga dirinya di depan publik. Jadi kalau kami melihatnya itu sah-sah saja, silakan S mengupload atau memposting video minta maaf, tapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu, dan artinya itu tidak akan mempengaruhi apa yang sudah menjadi penilaian masyarakat terhadap dia, karena ini masalahnya kan bukan karena dia sudah membuat kegaduhan, tapi karena statement-statementnya yang menyerang, patut diduga menyerang nama baik dan kehormatan serta harga diri Ruben. Terkait dengan video, mungkin persepsi orang jadi berbeda-beda ya. Saya menonton video itu, memang video itu menurut saya bisa dipahami berbeda-beda, tetapi prinsipnya menurut saya tidak ditujukan kepada RO, menurut saya ya, karena saya juga diskusi dengan pihak mereka ya, mungkin pada saat itu disama-samakan silakan saja, tapi tidak ditujukan kepada RO ya, karena di dalam video itu saya lihat juga tidak ada menyebutkan RO sama sekali ya, tapi bagaimana orang mempersepsikan video itu ya monggo aja, silakan, itu kan publik, tapi saya jamin bahwa itu tidak ditujukan kepada RO. Klien saya itu menyampaikan bahwa tidak perlu uang laki-laki atau cong gitu, apalagi cong gitu ya. Nah itu kan sebenarnya semua subjek ya, artinya bisa laki-laki, bisa cong, jadi itu semua subjek lah, tidak ditujukan kepada
mungkin netizen berpikir bahwa kepada RO gitu ya. Mengenai perubahan sikap Sarwendah yang belakangan ini menuai banyak sorotan, dibenarkan oleh mantan manajernya. Sebagai seorang yang sudah cukup lama mengenal Sarwendah, menurutnya apa terjadi dengan Sarwendah saat ini membuatnya kaget. Menurutnya, hal buruk yang dilakukan Sarwendah tidak hanya berdampak pada karirnya, tetapi juga pada anak-anaknya. Atas keprihatinannya itulah mantan manajer Sarwendah itu berharap agar ibu 3 anak itu dapat mengambil hikmah atas kegaduhan yang saat ini terjadi. Ya aku kaget sih ngeliat video-video yang beredar ya, sangat menyayangkan. Karena gini loh, Wenda itu kan public figure. Public figure itu punya fans, punya followers, dan dilihat oleh masyarakat. Menjadi contoh yang baik pastinya. Dan dia juga kan punya bisnis. Dalam bisnis itu attitude itu penting. Dalam industri entertainment, karir keartisan, attitude juga sangat penting. Gitu, dan itu juga menjadi contoh buat masyarakat. Jadi harus dijaga dengan baik. Dan ketika lagi nge-live itu kan tahu ya, orang yang profesional tuh tahu ketika lampu nyala, kamera on, standby, itu udah harus jaga sikap. Dan juga mesti dipikirkan juga efeknya dampaknya buat anak-anak. Ini kasihan anak-anak lihat itu. Tapi ketika ini udah jadi di ranah publik, menjadi kegelisahan banyak orang, dan kebetulan aku juga kenal dua-duanya, ya sangat gelisah lah ngeliat kayak gitu, dan menyayangkan banget. Oh jadi begini, ini seperti apa ya, seolah-olah ya bukan Wenda yang aku kenal dulu. Wenda yang aku kenal dulu nggak kayak gini kayaknya. Dan apa ya, aku juga komunikasi sama Ruben, semoga ini jadi pembelajaran juga ya buat Wenda. Pasti kita pengen Bukan ekspresinya. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.